Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisni Asana dari kelas 1A Prodi S1 Ilmu Perawatan dengan NIM C1021020. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fitro, saya di sini sebagai pasien. Di sini saya akan melakukan tindakan tes pendengaran pada Ananda Mutiara. Di sini saya akan melakukan tindakan tes pendengaran dengan tujuan tes RIN untuk mengevaluasi suara pendengaran dengan membandingkan persepsi suara yang dihantarkan oleh konduksi udara dengan konduksi tulang melalui mastoid. Selanjutnya, langkah-langkah tes RINA. 1. Pasien dalam posisi duduk. 2. Pasien diminta menutup telinga di sisi yang berlawanan dengan telinga yang diperiksa menggunakan tangan. 3. Letakkan garpu tala dan tempelkan dasar garpu tala di prosesus mastoid atau konduksi tulang. 4. Instruksikan kepada pasien untuk memberitahu jika suara sudah tidak terdengar. 5. Jika suara sudah tidak terdengar, lepaskan dasar garpu tala dari prosesus mastoid. Arahkan ujung garpu tala ke daun telinga dengan posisi paralel dari yang telinga atau perpendikular yang telinga dengan jarak 1-2,5 cm konduksi udara. Posisi dan jarak garpu tala tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pemeriksaan. Jarak dan posisi diatur untuk konsistensi dan estetika dalam pemeriksaan. 6. Instruksikan kepada pasien untuk memberitahu jika suara sudah tidak terdengar. 7. Diharapkan suara pada konduksi udara tetap ada setelah konduksi tulang tidak terdengar. Selanjutnya, tes Weber. Tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya gangguan pendengaran dan apakah mengalami gangguan pendengaran konduktif atau sensori neural. Selanjutnya, langkah-langkahnya tes Weber. 1. Tempelkan garpu tala yang sudah digetarkan pada bagian vertex. Bagian lain yang dapat digunakan antara lain bagian tengah, dahi, hidung, dan dagu. Yang terpenting adalah memperhatikan lokasi penggetaran agar memiliki jarak yang sama dengan telinga kiri dan kanan. 2. Getaran akan dihantarkan melalui tulang tengkorak koklea. 3. Tanyakan kepada pasien jika suara terdengar lebih keras di salah satu sisi. Selanjutnya, tes wabah. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi penyebab gangguan pendengaran konduktif atau gangguan pendengaran sensori neural. Langkah-langkah tes wabah. 1. Dokter akan menggetarkan garpu tala berfrekuensi 512 Hz dan meletak atau perpendikular yang telinga dengan jarak 1-2,5 cm konduksi udara. Posisi dan jarak garpu tala tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pemeriksaan. Jarak dan posisi diatur untuk konsistensi dan estetika dalam pemeriksaan. 6. Instruksikan kepada pasien untuk memberitahu jika suara sudah tidak terdengar. 7. Diharapkan suara pada konduksi udara tetap ada setelah konduksi tulang tidak terdengar. Selanjutnya, tes Weber. Tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya gangguan pendengaran dan apakah mengalami gangguan pendengaran konduktif atau sensori neural. Selanjutnya, langkah-langkahnya tes Weber. 1. Tempelkan garpu tala yang sudah digetarkan pada bagian vertex. Bagian lain yang dapat digunakan antara lain bagian tengah, dahi, hidung, dan dagu. Yang terpenting adalah memperhatikan lokasi penggetaran agar memiliki jarak yang sama dengan telinga kiri dan kanan. 2. Getaran akan dihantarkan melalui tulang tengkorak koklea. 3. Tanyakan kepada pasien jika suara terdengar lebih keras di salah satu sisi. Selanjutnya, tes wabah. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi penyebab gangguan pendengaran konduktif atau gangguan
gangguan pendengaran sensori neural. Langkah-langkah tes wabah. 1. Dokter akan menggetarkan garpu tala berfrekuensi 512 Hz dan meletakkan tangkalnya di puncak kepala pasien. 2. Lalu ujung tangkai garpu tala akan ditekankan ke prosesus mastoideus salah satu telinga pasien. Yang ketiga, pasien akan diinstruksikan untuk mendengarkan suara tersebut hingga tidak terdengar apa-apa lagi dan mengacungkan jari saat suara mulai hilang. Yang terakhir yaitu yang keempat, setelah itu dokter akan segera memindahkan garpu tala ke telinga orang yang pendengarannya normal dan membandingkan dengan yang didengar. Saya akan mempraktekkan tes lain pada ibu. Apakah ibu sudah siap? Sudah. Jika sudah tidak terdengar, bisa angkat tangan. Baik. Saya akan mempraktekkan tes Weber pada ibu. Apakah ibu sudah siap? Sudah. Jika sudah tidak terdengar, bisa angkat tangan. Baik. Saya akan mempraktekkan tes wabah pada ibu. Apakah ibu sudah siap? Sudah. Jika sudah tidak terdengar, ibu bisa angkat tangan. Baik. Sekian pelaksanaan praktik penala dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.